Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Agen Nafal Rizal, NIM 500 2037 Dan dan saya teman Bayu saya. D 400 2050. Di sini saya dan teman saya akan memotivasikan tugas besar dasar pemrogram TPML. Di sini kami menggunakan komponen resistor BC 547. Yang kedua tip 3055. Yang ketiga resistor lagi BC 557. Diodanya menggunakan N1N4001, saklar SPDT, potensio, dan resistor 1 sampai 10K, dan digital display voltmeter. Cara kerja rangkaian, RV3 berfungsi sebagai pengatur sensitivitas atau pembagi tegangan ke basis Q1. SB1 mengatur jalur tegangan yang dimasukkan ke rangkaian pengendali. Q1 dan Q2 membentuk konfigurasi Dargiton untuk mengatur arus tinggi. Keempat, saat tegangan input mencukupi transistor Q1 sampai Q2, mengalir arus basis Q8. Tip 3055 melalui R7. Q8 bekerja sebagai saklar atau penguat arus untuk menghidupkan beban utama. Q3 dan Q4 mengontrol jalur ground dan menguat balik. Q5 bekerja sebagai Q11 bekerja bersama Q11 dan Q9 untuk memutus dan menyambung jalur tergantung kondisi tegangan. Dioda D8 dan D7 melindungi dari arus balik saat switching. Tegangan output ditampilkan pada voltmeter digital untuk monitoring. Kesimpulan, rangkaian ini berfungsi sebagai sistem pengatur pemantauan tegangan dengan kontrol manual melalui potensiometer dan saklar. Penggunaan transistor sebagai saklar dan penguat menjadikan sistem ini cocok untuk mengendalikan beban dengan efisiensi tinggi. Sistem ini juga dilengkapi dengan proteksi arus balik dan umpan balik tegangan untuk menjadi kestabilan kinerja. Tujuan praktikum. Tujuan praktikum ini adalah untuk memahami cara kerja rangkaian pengatur tegangan dengan menggunakan transistor, dioda, dan potensiometer sebagai komponen utama. Praktikum ini juga bertujuan untuk melatih keterampilan dan membaca, merakit rangkaian elektronik dasar serta memantau tegangan keluaran. Dasar teori. Transistor adalah komponen elektronik yang berfungsi sebagai penguat atau saklar dalam rangkaian ini. Transistor digunakan untuk mengatur aliran arus ke beban. Dioda adalah komponen yang hanya memungkinkan arus mengalir dalam satu arah, digunakan sebagai proteksi arus balik. Potensiometer berfungsi sebagai pengatur nilai resistansi yang dalam konteks ini digunakan untuk mengontrol tegangan input ke transistor. Resistor berfungsi membatasi arus listrik. Alur resistor berfungsi membatasi arus listrik dan membagi tegangan. Saklar digunakan untuk memilih jalur aktif atau memicu satu proses dalam rangkaian. Yang keenam, alat dan bahan. Kami menggunakan satu buah breadboard, satu buah power supply, satu buah potensiometer 1 kilo ohm, 6 buah transistor BC547, 2 buah transistor BC557, 1 buah transistor tip 3055, 2 dioda 1N4001, dan 6 buah resistor 1 kilo ohm sampai 10 kilo ohm. Dan juga ada 1 buah saklar SPDT, 1 buah voltmeter digital. Dan kami menggunakan kabel jumper secukupnya untuk menyambungkan komponen tersebut. Lah pengerjaan dari proyek yang kita buat,
Yang pertama, siapkan seluruh komponen dan alat sesuai daftar. Susun rangkaian di atas sesuai dengan diagram skematik yang nanti akan tunjukkan di bawah. Yang ketujuh adalah atur potensiometer untuk mengatur tegangan masukan. Yang keempat, mengaktifkan power supply dan amati kondisi voltmeter digital. Selanjutnya, ubah posisi saklar dan amati perubahan tegangan atau status rangkaian. Lalu mencatat hasil pengamatan tegangan dan status beban. Gambar rangkaian. Di sini adalah gambar rangkaian yang berhasil dibuat oleh kami berdua. Dan selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Berliano. Oh iya Mas, mungkin langsung tolong bukakan Proteusnya ya Mas ya. Dari Proteus saya itu Ya, masih Mas. ada kendala. Nanti saya terangkan, nanti Masnya peragakan simulasikan ya Mas. Ya, mungkin saya lanjutkan untuk di simulasi Proteusnya. Untuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Saya jelaskan untuk komponen-komponen yang digunakan. Di sini kita arus masukannya memiliki tiga arah. Satu, 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 dua, dan tiga. Ya, ya, saya lanjutkan lagi. Untuk di sini itu kita menggunakan seperti kode Q sebagai transistor dengan tipe ada di zoomin Mas. Halo Mas, zoomin Gimana, sedikit. Mas? Zoom, Saya zoom. start. Di zoomin sedikit gambarnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Untuk Q itu seperti menjadi transistornya dengan tipe 3055 dan di Q9 dengan kode serinya BC557. Ada besarin Mas. Iya. Nah, ini saya lanjutkan lagi seperti ini dioda kita memakai seri 1N4001. Ya. Nah, untuk resistornya kita ada memiliki sedikit keluar lagi Mas. Enggak. Maksudnya dibesarin, dikecilin. Oh, udah itu aja. Bentar, Mas. Error, Mas. Ya, Gak lemot soalnya laptopnya. udah gitu aja nggak apa-apa. Nah, kita memakai kan resistornya satu, dua, tiga, empat, adalah lima, dan enam. Nah, di sini memiliki dua jenis resistor yang digunakan. Dan yang di sini 10.000 K, kita menggunakan resistor 10.000 K dan 1.000 K. 1.000 ohm dan 10.000 ohm. Nah, untuk resistornya itu juga dan dioda. Nah, di sini sebagai voltmeter, sebagai pengukur arus dan juga ini untuk sebagai motor DC yang akan menjadi bebannya. Coba untuk selanjutnya kita coba simulasikan, Mas. Iya. Nah, ini dari rangkaiannya berjalan ya. Untuk motornya berputar searah jarum jam. Coba untuk potensiometernya tolong di ini Mas, apa? Diperkecil. Ya, tekan di sini ya.
Ini tombol ini ditekan sampai 50%. Tadi kan di tegangannya voltmeternya itu sampai di 2,04. Nah, jika memang nanti kita turunkan ke 50%, tekan aja Mas biar cepet. Nah, Oh, Mas, laptopnya bisa ditekan, harus pelan-pelan kayak gini. ya udah ya udah. Nah, nah ini kan dari motornya juga ikut berputar lebih pelan lagi dengan tenaga kecepatannya harusnya itu dari setengah kecepatan penuhnya. Jadi 1,02. Yang dimana tadi itu keluarnya menjadi 2,04. Nah, coba Masnya perkecil jadi 0. Nggak, sabar ya Mas ya, laptopnya. Nah, Masnya sampai syarat sampai 0. Ya, bisa tunjukkan ke voltmeter sama motor DC-nya. Nah, ini bisa terlihat di sini itu tegangannya menjadi 0 jika dari potensiometer dijadikan 0%. Nah, motor akan seketika berhenti dan arus juga tidak mendetek adanya aliran arus yang lewat. Oke, tolong Masnya dijadikan 100% lagi potensiometernya. Iya, nah kita bisa lihat kan tadi angkanya di 204 dan di 50% itu menjadi 1,02. Nah, coba Masnya pindah ke switch-nya, Mas. Kita ubah switch-nya di gini. Bener, Mas. Ya, coba tekan yang di bawah. Iya, dan perlihatkan lagi ke motornya lagi. Motor dan potensium. Nah, di sini bisa terlihat ya, untuk arusnya juga kita berarah lawan jarum jam. Jadi jika switchnya tadi ditekan atau dipindah, dia akan berbalik arah untuk perputarannya. Seperti itu. Coba untuk potensiometernya Mas, di 50% kalau bisa. Iya, nah, bisa kembali lagi, diperbesar saja. Nah, ini tadi kan di 2,00. Nah, sekarang di 1,00 voltmeter. Seperti dia akan setengah dari kecepatan arusnya ya. Coba diperkecil, Mas. Enggak. Anu, dibikin 100% saja. 100% saja, nanti saya terangkan lagi tentang komponen-komponennya. Iya. Nah, untuk di sini, tadi sedikit zoom sedikit. Ya, sudah cukup. Nah, ini untuk rangkaiannya kita menggunakan rangkaian pengendali di dua ini. Dari atas untuk switching dan di bawah sebagai potensiometer yang pengubahan arus menjadi
yang dimana bisa dari 0% sampai 100% dan menggunakan dua transistor, satu dioda dan satu resistor ini ya, jangan salah. Nah, di sini kan switching juga kita memakai beda arus supaya untuk pemutaran rotornya bisa bolak-balik seperti itu. Nah, untuk pengertian hard bridge, hard bridge-nya di empat sumbu ini di belahan dua resistor, maaf, dua transistor yang berbentuk segi empat ini, dia membentuk empat resistor ke motor DC yang digunakan. Ya, mungkin cukup dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Ini untuk tugas besar kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.